Selamat datang di kanal Masa Tua Sejahtera. Saya baru saja diputuskan oleh pacar dan pergi mendaki gunung untuk menenangkan hati. Di sana, saya menolong seorang wanita muda yang pergelangan kakinya terkilir dan menggendongnya turun. Tapi keesokan harinya, saat saya datang untuk wawancara kerja, ternyata wanita itu duduk di kursi direktur utama. Tanpa sadar saya menundukkan kepala, tapi dia berkata, "Angkat kepalamu dan kemari." Di akhir musim hujan, Jakarta terasa dingin dan lembab. Udara yang penuh kelembapan membuat napas terasa sesak. Kamar kos saya, yang terletak jauh di dalam gang sempit berliku di kawasan Manggarai, hanyalah sebuah ruangan kecil seluas 15 meter persegi. Dari dinding yang catnya sudah mengelupas, tercium bau jamur yang apek dan menusuk hidung. Saya duduk memeluk lutut di atas tikar pandan yang beberapa bagiannya sudah robek. Mata saya terpaku pada layar ponsel. Satu-satunya cahaya di dalam kamar yang remang-remang hanyalah cahaya kebiruan dari ponsel, yang dengan jelas menyoroti wajah muram seorang pecundang yang menyedihkan. "Mas Budi, kita putus ya. Aku sudah tidak bisa menunggu lagi." Sebuah pesan singkat dan dingin masuk dari nama yang selama 3 tahun terakhir saya simpan sebagai Maya. Tanpa penjelasan panjang atau satu panggilan telepon pun, hanya beberapa kata singkat itu saja. Dengan tangan gemetar, saya mencoba meneleponnya kembali. Tetapi setelah nada sambung yang tak berujung, yang terdengar hanyalah suara operator yang mengatakan bahwa nomor yang saya tuju sedang tidak aktif. Beberapa saat kemudian, sebuah foto masuk. Itu adalah foto Maya yang tersenyum cerah, bersandar di jendela mobil mewah Eropa. Di tangannya ada segelas anggur merah. Pesan suara yang menyusul kemudian menusuk jantung saya seperti belati. "Dia itu Pak Bambang, manajerku. Dia janji mau membelikanku tas Hermes dan mengajakku jalan-jalan ke Eropa. Sedangkan kamu, Mas, selama 3 tahun ini, untuk membelikanku satu gaun saja kamu harus berpikir sebulan penuh. Maaf ya, tapi masa muda seorang wanita itu singkat." Tangan saya terkulai lemas, dan ponsel jatuh ke atas tikar dengan bunyi yang kering. Dada saya terasa sesak dan sakit, seolah ada yang meremas jantung saya. 3 tahun masa muda saya, waktu yang saya habiskan bekerja siang dan malam, berhemat untuk makan dan pakaian demi membayar biaya makan dan kursus bahasa Inggrisnya. Apakah balasan dari semua itu hanyalah pengkhianatan yang begitu kejam? Suara sepeda motor yang dinyalakan dengan berisik di gang membuat pintu kamar kos saya bergetar, tapi saya tidak bisa peduli pada apapun. Saat itu, yang terbayang di kepala saya hanyalah wajah di foto yang dikirim Maya, seolah untuk memutus harapan terakhir saya. Wajah itu, senyum sinis yang penuh penghinaan. Bagaimana mungkin saya bisa melupakannya? Bambang Suryo. Dia adalah atasan saya di perusahaan ekspor-impor tempat saya dipecat 2 minggu lalu. Bambang terkenal sebagai orang yang suka menginjak bawahannya untuk mengambil pujian dari atasannya. Dialah yang memfitnah saya telah memalsukan dokumen Bill of Lading untuk impor kayu, membuat saya dipecat dan bahkan merampas bonus akhir tahun saya. Semuanya sudah direncanakan. Dia tidak hanya menyingkirkan saya dari perusahaan untuk menempatkan orangnya, tetapi juga ingin merebut pacar saya. Dia punya uang, punya kuasa, mobil bagus, dan rumah mewah. Sementara saya, hanya seorang sarjana dari keluarga miskin di desa, dan sekarang menjadi pengangguran yang tidak punya apa-apa. Amarah yang sudah lama terpendam meledak dengan hebat. Saya mengambil barang paling berharga yang tersisa, ponsel butut saya, dan melemparkannya sekuat tenaga ke dinding di seberang. Brak! Pecahan-pecahan tajam berhamburan di lantai, dan layarnya berubah menjadi gelap gulita, seperti masa depan saya. Saya membenamkan wajah di lutut, bahkan tangis pun tak keluar. Air mata sepertinya sudah kering bersama tahun-tahun yang saya habiskan bekerja membanting tulang, memimpikan sebuah keluarga bersama Maya. Malam itu, saya duduk membatu dalam kegelapan. Bahkan suara tikus yang berlarian di plafon triplek tidak mampu membuat saya bergerak. Saya teringat orang tua di kampung. Mereka yang seumur hidup hanya bertani, selalu membanggakan ke seluruh desa bahwa anak mereka bekerja di Jakarta.
Saya memikirkan diri saya sendiri, yang di usia 27 tahun tidak punya pekerjaan, cinta, maupun uang. Keesokan paginya, ketika secercah sinar matahari masuk melalui celah jendela, saya bangkit berdiri. Saya tidak bisa mati perlahan dalam kehinaan ini. Meskipun hanya untuk 1 hari, saya harus pergi ke suatu tempat, meninggalkan kota yang penuh tipu daya ini. Saat memeriksa dompet, uang yang tersisa tepat Rp50.000, cukup untuk ongkos bus dan beberapa bungkus mie instan. Saya memasukkan beberapa helai pakaian dan sepasang sepatu kets yang solnya sudah menipis ke dalam ransel usang. Saya memutuskan untuk pergi ke Gunung Gede. Mengapa Gunung Gede? Saya sendiri tidak tahu pasti. Mungkin karena di sana ada gunung yang tinggi dan hutan yang lebat, tempat saya bisa melampiaskan semua amarah saya pada awan dan angin. Tempat di mana saya bisa berteriak tanpa peduli pada tatapan siapapun, tanpa takut pada penilaian siapapun. Bus jurusan Bogor penuh sesak dengan orang dan bau keringat. Saya duduk di kursi paling belakang, menyandarkan kepala di jendela, memandangi gedung-gedung pencakar langit yang perlahan menjauh. Kota ini begitu gemerlap, tetapi begitu kejam bagi saya. Di antara gedung-gedung kaca yang berkilauan itu, tidak pernah ada tempat untuk saya berpijak. Bus berhenti di terminal akhir. Saya memulai pendakian. Saya tidak naik angkutan umum atau ojek. Saya memutuskan untuk berjalan kaki dari pos pendaftaran. Saya ingin menyiksa tubuh saya, berharap kelelahan otot dan rasa sakit di kaki bisa membuat saya melupakan kepedihan yang merobek jiwa saya. Saya mendaki gunung seperti orang gila. Pepohonan di pinggir jalan berlalu dengan cepat, keringat mengucur deras seperti hujan, membasahi punggung dan kaus, mengalir ke mata dan terasa perih, tapi saya tidak berhenti. Saya hanya terus berjalan, terus mendaki. Saya mengabaikan tatapan penasaran para pendaki lain yang lewat. Di puncak, saya memandang lautan awan putih yang menyelimuti lembah di bawah. Angin gunung terasa dingin seperti pisau. Tetapi hati saya terasa panas membara. Saya ingin menatap langit, meneriakkan nama Maya dan Bambang, dan mengutuk takdir yang tidak adil ini. Tapi tenggorokan saya tercekat, tak ada suara yang keluar. Hanya keheningan gunung yang dingin dan kejam seperti hidup ini yang menyelimuti saya. Saat matahari mulai terbenam, awan gelap datang entah dari mana dan menutupi langit. Hutan Gunung Gede yang tadinya asri menjadi semakin dalam dan kelam. Angin mulai menderu di antara dedaunan, menandakan hujan akan segera turun. Saya bergegas turun. Menghindari jalur utama yang ramai oleh pendaki, saya memilih jalan setapak kecil yang jarang dilalui orang. Tempat itu dinaungi oleh pohon-pohon tua yang rindang. Jalan tanah merah itu tidak rata, dipenuhi akar-akar pohon yang meliuk-liuk seperti ular raksasa. Setelah berjalan sekitar 2 kilometer, saya mendengar suara aneh. Bukan suara burung, bukan pula suara angin. Di antara gemerisik daun, terdengar suara rintihan samar yang sesekali muncul. Saya berhenti dan menyipitkan mata ke arah semak-semak di tepi jalan. Di bawah sebuah pohon besar, seseorang terduduk di tanah. Saat mendekat, ternyata dia seorang wanita muda. Dia mengenakan pakaian mendaki profesional yang mahal, tetapi penampilannya saat ini sangat menyedihkan. Bahu jaket anti-angin merek terkenalnya robek besar, memperlihatkan kulit putihnya yang berdarah karena luka gores. Rambut panjangnya yang tadinya diikat tinggi, kini basah oleh keringat dan acak-acakan menempel di dahi. Wanita itu memegangi pergelangan kaki kanannya dengan erat, wajahnya meringis kesakitan. Mendengar langkah kaki saya, dia terkejut dan mengangkat kepala. Matanya penuh kewaspadaan dan ketakutan. "Siapa Anda?" Suaranya tajam. Meskipun kesakitan, terasa ada aura wibawa yang sulit didekati. Saya mengangkat kedua tangan untuk menunjukkan bahwa saya tidak berniat jahat. "Jangan takut. Saya hanya pendaki biasa yang kebetulan lewat." Saya dengar suara. "Sepertinya Anda terluka." Wanita itu ragu sejenak, lalu melepaskan tangannya dari pergelangan kaki. Kakinya lebam biru dan bengkak. Saya terpeleset dan jatuh dari lereng di sana.
Sepertinya pergelangan kaki saya terkilir. Saya tidak bisa berdiri. Suaranya sedikit melunak, tetapi masih menjaga jarak. Saya segera mengamati sekitar. Hujan akan segera turun. Terlalu berbahaya membiarkan wanita terluka sendirian di hutan. Tanpa ragu, saya menurunkan ransel, mengeluarkan sisa air mineral dan perban darurat. Barang-barang yang selalu saya bawa saat bepergian. Saya bisa sedikit pertolongan pertama. Coba saya lihat. Saya berlutut dan dengan hati-hati mengangkat kakinya yang terluka. Wanita itu tersentak dan mencoba menarik kakinya, tapi kemudian membiarkannya. Kakinya yang kecil dan putih kontras dengan tangan saya yang kasar dan kapalan. Mungkin akan sedikit sakit. Saya harus memposisikan kembali sendinya untuk sementara. Saya berkata begitu dan bergerak cepat. Terdengar bunyi krek pelan, dan wanita itu menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak berteriak. Saya merobek sapu tangan yang melingkar di leher saya dan membalut pergelangan kakinya dengan kencang untuk mengurangi bengkak. Saat itu, tetes hujan pertama mulai jatuh di atas dedaunan. Angin dingin berembus. Saya melihat pakaiannya yang robek dan merasakan dia sedikit menggigil kedinginan. Tanpa pikir panjang, saya melepas jaket jeans saya yang sudah usang dan pudar. Pakai ini. Baju Anda robek, dan udara gunung dingin. Nanti Anda bisa masuk angin. It is coming in the store I lot the Marisan. Wanita itu melihat jaket usang di tangan saya, lalu menatap mata saya. Ada kilatan keterkejutan dan rasa terima kasih di matanya yang hitam pekat. Dia menerima jaket itu dan memakainya. Dia sedikit mengerutkan kening karena bau keringat dan debu yang khas pria, tetapi kemudian mengancingkannya rapat-rapat dan berkata pelan, "Terima kasih." Hujan semakin deras, dan hutan menjadi gelap dalam sekejap. Kita tidak bisa terus di sini. Kalau hujan, jalanan jadi licin dan bisa terjadi longsor. Apa Anda bisa berjalan? Saya bertanya. Wanita itu mencoba berdiri, tetapi begitu berat badannya bertumpu pada kaki yang terluka, dia terhuyung dan nyaris jatuh. Saya sigap menopangnya. Sepertinya tidak bisa. Saya akan menggendong Anda. Digendong? Jalannya masih jauh. Apa Anda kuat? Dia menatap postur tubuh saya yang kurus dengan tatapan ragu. Jangan khawatir. Saya sudah biasa kerja kuli. Ayo, sebelum hujan semakin deras. Saya membalikkan badan dan merendahkan tubuh. Wanita itu ragu sejenak, lalu melingkarkan lengannya di leher saya dan menyandarkan tubuhnya di punggung kurus saya. Perjalanan turun di tengah hujan benar-benar sebuah siksaan. Jalan tanah berubah menjadi lumpur becek yang licin. Saya mengerahkan tenaga di ujung jari kaki agar tidak terpeleset, melangkah satu demi satu. Beban wanita di punggung saya tidak terlalu berat, tetapi karena jalan yang jauh dan terjal, kaki saya mulai gemetar. Napas saya terengah-engah, dada terasa terbakar, dan keringat bercampur air hujan mengalir di wajah. Di lereng yang curam, saya harus berpegangan pada akar pohon dan merangkak perlahan. Wanita di punggung saya sepertinya merasakan kesulitan saya. Dia memegang bahu saya dengan erat dan sesekali menyeka air hujan di dahi saya dengan ujung bajunya. "Siapa namamu?" Tiba-tiba dia bertanya di tengah deru hujan. "Budi Hartono." "Saya Kirana Wijoyo. 1992 mine and dime." Percakapan berakhir di situ, dan kami terus berjalan dalam diam. Setelah lebih dari 1 jam berjuang melawan alam, akhirnya terlihat cahaya kuning samar dari area parkir di bawah gunung. Saya menghela napas panjang. Lengan dan kaki saya terasa lemas, tetapi anehnya hati saya terasa ringan. Begitu kami tiba di area parkir, seorang pria parubaya berjas hitam berlari tergopoh-gopoh dan memayungi kami dengan payung besar. Di belakangnya, terparkir sebuah Mercedes-Benz S-Class hitam mengilap yang tampak tidak pada tempatnya di antara mobil-mobil dan angkutan umum lainnya. Astaga, Bu Kirana. Apa yang terjadi? Sudah saya bilang jangan lewat jalan setapak itu. Sopir itu tampak panik saat membantu Kirana turun dari punggung saya.
Kirana berdiri dengan susah payah ditopang oleh sopirnya. Dia menepuk-nepuk debu lumpur di jaket jeans saya, lalu melepasnya dan mengembalikannya. Terima kasih, Mas Budi. Kalau bukan karena Anda, saya mungkin akan terjebak di gunung malam ini. Saya menerima jaket itu dan menyampirkannya di bahu sambil tersenyum canggung. Bukan apa-apa, Bu. Sudah sewajarnya menolong orang yang kesusahan. Sebaiknya Ibu segera pergi. Sepertinya kaki Ibu harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Kirana memberi isyarat pada sopirnya, dan pria itu dengan cepat mengeluarkan segepok uang tunai tebal dari sakunya dan mencoba memberikannya pada saya. Tumpukan uang pecahan 100 ribuan. Saya memandang bergantian antara tumpukan uang itu dan Kirana. Harga diri seorang pria miskin tiba-tiba tersengat. Saya mundur selangkah dan menolaknya dengan isyarat tangan. Saya tidak menolong Ibu karena uang. Jangan seperti ini. Kirana terdiam sejenak, dan tatapan matanya pada saya benar-benar berubah. Dia memberi isyarat pada sopirnya untuk menyimpan uang itu, lalu perlahan mengeluarkan sebuah kartu nama hitam dari sakunya. Di kartu nama itu hanya tertera nama Kirana Wijoyo dengan tinta emas dan sebaris nomor telepon. Maaf kalau saya menyinggung. Ini kartu nama pribadi saya. Kalau butuh bantuan apapun, hubungi nomor ini. Saya tidak suka berutang budi pada siapapun. Saya ragu sejenak, lalu menerima kartu nama itu dan memasukkannya ke saku celana yang basah kuyup. Baiklah. Hati-hati di jalan. Saya berbalik dan berjalan terhuyung-huyung menuju halte bus di tengah hujan yang mengguyur. Saya tidak tahu bahwa di belakang saya, tatapan wanita bernama Kirana itu terus mengikuti sampai sosok saya benar-benar hilang di telan hujan. 3 hari setelah dari Gunung Gede, saya masih terbaring di kamar kos. Karena kehujanan, saya terserang demam tinggi dan badan saya terasa panas seperti api. Uang 50 ribu sudah habis. Yang tersisa di saku hanya beberapa koin. Saya menahan lapar dengan air putih sambil mengkhawatirkan hari esok. Waktu bayar sewa kos semakin dekat. Tidak ada uang untuk makan, dan pekerjaan masih belum jelas. Saat itu, ponsel jadul yang saya pinjam dari ibu kos berdering. Nomor tidak dikenal. Nomor cantik dengan akhiran 8888. Halo? Selamat siang. Apa benar ini dengan Bapak Budi Hartono? Terdengar suara wanita yang merdu dan profesional. Iya, saya Budi Hartono. Jawab saya dengan suara serak karena demam. Perkenalkan, saya dari tim HRD Wijoyo Group. Kami melihat CV Anda di situs pencari kerja online. Kami mengundang Anda untuk wawancara kerja posisi tim sales besok pagi jam 9 di Wijoyo Tower. Mohon kehadirannya. Saya tertegun. Wijoyo Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, terkenal dengan gaji impian dan proses rekrutmen yang lebih sulit dari ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dalam keputusasaan, saya memang menyebar CV kemana-mana, tapi tidak pernah bermimpi akan mendapat panggilan wawancara langsung dari Wijoyo Group, bahkan tanpa seleksi berkas. Baik, saya pasti akan datang. Terima kasih. Saya menutup telepon dengan terbata-bata. Rasanya demam saya langsung sembuh. Ini adalah kesempatan. Sekecil apapun harapan itu, saya harus meraihnya. Keesokan harinya, saya bangun jam 5 pagi. Saya membongkar lemari dan mengeluarkan satu-satunya setelan jas yang saya beli saat sidang skripsi. Kemeja putihnya sudah agak menguning dan celana bahannya sedikit kependekan untuk tinggi saya sekarang. Tapi sepatu yang sudah usang di sana-sini saya semir dengan sungguh-sungguh. Saya berdiri di depan cermin, merapikan dasi dan berusaha meluruskan kerutan di baju. Dibandingkan dengan nama besar Wijoyo Group, penampilan saya terlalu kampungan dan menyedihkan. Tapi tidak ada pilihan lain. Saya sangat menginginkan pekerjaan ini, lebih dari apapun. Wijoyo Tower berdiri megah seolah menusuk langit. Dinding kaca luarnya berkilauan memantulkan sinar matahari. Begitu masuk ke lobi luas yang berlantai marmer, saya merasa seperti seekor semut yang masuk ke istana raksasa. Di sekeliling saya hanya ada pria dan wanita muda berpakaian necis, berjalan dengan percaya diri, dan berbicara bahasa Inggris dengan fasih.
Di ruang tunggu wawancara, saya duduk meringkuk di pojok. Para pelamar lain melirik setelan jas usang saya dan mulai berbisik-bisik. Di mata mereka, ada campuran rasa kasihan dan sedikit ejekan. Lihat itu. Zaman sekarang masih ada yang pakai jas norak begitu. Pasti dari daerah. Bisikan yang terdengar di telinga membuat wajah saya panas. Saya menunduk dalam-dalam dan mengepalkan tangan untuk menenangkan diri. Jangan pedulikan, Budi. Kamu datang untuk mencari kerja, bukan untuk fashion show. Bapak Budi Hartono, silakan masuk ke ruang wawancara nomor 1. Panggilan seorang sekretaris menyadarkan saya. Saya bangkit, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu dan masuk. Ruang wawancara itu luas dan sejuk oleh pendingin udara. Di tengah ruangan ada sebuah meja oval panjang, dan di belakangnya duduk 3 orang pewawancara. 2 pria, 1 wanita, tapi pandangan saya langsung tertuju pada wanita yang duduk di tengah, di kursi utama. Dia mengenakan setelan blazer putih yang mewah, rambutnya disanggul rapi, memancarkan karisma yang mutlak. Dia sedang menunduk melihat berkas, tetapi begitu saya masuk, dia mengangkat kepala. Jantung saya terasa berhenti berdetak. Itu Kirana. Wanita yang beberapa hari lalu saya gendong turun dari gunung dengan keadaan penuh lumpur. Sekarang, dia duduk di sana, anggun dan gemerlap seperti seorang ratu. Nama Kirana Wijoyo di kartu nama hitam itu bukanlah nama biasa. Dia adalah wakil direktur utama legendaris dari grup perusahaan ini. Kirana menatap saya, mata hitamnya membelalak, tetapi kemudian seulas senyum penuh arti tersungging di bibirnya. Bapak Budi Hartono, kita bertemu lagi. Suaranya menggema, masih suara yang berwibawa, tetapi ada nada geli yang terselip di dalamnya. 2 pewawancara di sampingnya saling pandang dengan bingung, lalu melihat Kirana, dan kembali menatap saya. Pria parubaya botak yang sepertinya kepala HRD buru-buru bertanya, Bu Wakil Direktur kenal dengan pelamar ini? Kirana tidak menjawab pertanyaannya. Dia menutup CV saya dengan bunyi tak dan melemparkannya dengan ringan ke atas meja. Lalu, sambil menopang dagu, dia menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pandangannya berhenti di setelan jas usang saya. Dari di gunung sampai sekarang, Anda konsisten sekali ya dengan gaya kunonya. Jaket jeans yang waktu itu kemana? Saya membeku di tempat. Mulut saya komat-kamit. Bu. Itu. Masih dicuci. Kirana tertawa kecil. Suara tawanya memecah suasana tegang di ruangan itu. Dia menoleh ke kepala HRD dan berkata dengan tegas, pelamar ini tidak perlu diwawancara lagi. Jantung saya mencelos. Habislah sudah. Dia mau mengusirku. Pasti dia malu mengenali orang menyedihkan sepertiku. Dia tidak cocok untuk posisi tim sales. Lanjut Kirana. Saya menundukkan kepala karena kecewa. Saat saya hendak berbalik menuju pintu, suara Kirana kembali terdengar dengan jelas. Proses rekrutmennya sekarang juga. Posisinya, asisten khusus wakil direktur utama. Gaji awal 25 juta per bulan, bonus kinerja di luar itu. Ruangan wawancara menjadi hening seolah disiram air es. Kepala HRD melongo sampai rahangnya nyaris copot. Kacamatanya melorot sampai ke ujung hidung. Tapi, Bu Wakil Direktur, pelamar ini belum melewati seleksi apapun, dan CV-nya juga biasa saja. Saya yang memilihnya. Apa ada masalah? Kirana menatapnya dengan tatapan setajam pisau. Kepala HRD langsung menciut. Tidak ada Bu. Akan segera kami proses. Saya berdiri bengong. Tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Asisten khusus dengan gaji 25 juta? 10 kali lipat dari gaji saya di perusahaan lama. Apakah ini mimpi? Atau permainan takdir? Kirana bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah saya. Aroma parfum mewahnya membuat saya gugup. Dia berbisik di telinga saya. Cukup pelan agar hanya saya yang dengar. Jangan senang dulu. Menghasilkan uang sebagai asisten saya tidak akan semudah itu.
Kabar bahwa seorang pemuda kampungan berjas usang diangkat langsung menjadi asisten khusus wakil direktur utama menyebar dengan cepat ke seluruh Wijoyo Tower. Saat saya diantar oleh kepala HRD untuk membuat kartu identitas karyawan, ratusan pasang mata tertuju pada saya. Ada rasa penasaran, iri, dan tentu saja, tatapan meremehkan. Pasti simpanan Bu Kirana. Dengan muka pas-pasan begitu jadi asisten. Paling kerjanya cuma bikin kopi dan jadi pesuruh. Saya membiarkan semua ucapan itu masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Saya tahu posisi saya. Saya tidak punya latar belakang kuat atau koneksi. Yang saya miliki hanyalah harga diri dan kerja keras. Kirana telah melemparkan pelampung di tengah arus deras. Saya harus berpegangan padanya. Apapun caranya. Bukan karena uang. Tapi untuk membuktikan bahwa saya pantas. Sore itu juga, saya dipanggil ke kantor Kirana di lantai 68, lantai tertinggi di menara itu. Kantornya sangat luas, dengan 3 sisi berdinding kaca yang menyuguhkan pemandangan seluruh Jakarta. Kirana berbicara tanpa mengangkat kepala dari dokumen yang sedang ditandatanganinya. Buatkan saya 1 es americano tanpa gula. Biji kopinya Arabica di laci kedua. Gilingannya medium, airnya suhu 90 derajat. Saya mengikuti perintahnya dalam diam. 15 menit kemudian, secangkir kopi diletakkan dengan tenang di mejanya. Kirana menyesapnya, mengangguk ringan, lalu mendorong setumpuk dokumen tebal yang tingginya lebih dari sejengkal ke arah saya. Ini data proyek Smart City yang sedang kita perebutkan dalam tender. 300 halaman. Semuanya dalam bahasa Inggris teknis dan finansial. Tugasmu, Mas Budi, baca semuanya, lalu rangkum poin-poin penting, risiko, dan peluangnya dalam 5 lembar kertas A4. Batas waktu besok pagi jam 8. Saya melihat tumpukan dokumen itu, lalu melirik jam. Sekarang jam 5 sore. Waktu saya kurang dari 15 jam untuk mencerna pengetahuan sebanyak ini. Ini jelas tes kemampuan, atau cara untuk membuat saya mengundurkan diri. Bu, ini semua. Kalau tidak sanggup, boleh berhenti sekarang. Pintu ada di sebelah sana, potong Kirana dengan dingin. Matanya masih terpaku pada layar komputer. Harga diri saya naik sampai ke tenggorokan. Saya mengepalkan tangan dan menatapnya lurus. Akan saya kerjakan. Saya membawa tumpukan dokumen itu ke meja kecil di sudut yang disiapkan untuk asisten. Dan saya mulai membaca. Beberapa halaman pertama terasa lambat karena istilah teknis yang asing. Tapi perlahan, saya menemukan ritmenya. Pengalaman 3 tahun bekerja tertindas di perusahaan ekspor-impor membuat kemampuan saya membaca dan memahami dokumen bahasa Inggris cukup baik. Ditambah lagi, saya memiliki daya ingat bawaan yang belum pernah saya gunakan di tempat kerja lama. Saya mulai menyusun data di kepala saya. Malam semakin larut, lampu-lampu di kantor sudah padam, tetapi lampu di meja saya dan di ruang kerja Kirana masih menyala. Dia juga belum pulang. Sesekali dia keluar, melirik saya yang sedang mengetik di komputer, lalu masuk kembali. Jam 12 malam, perut saya berbunyi. Saya hendak mengeluarkan mie instan dari tas untuk saya kunyah mentah-mentah. Ketika dengan bunyi tak, semangkuk soto ayam panas yang mengepul diletakkan di meja saya. Saya terkejut dan mengangkat kepala. Ternyata Kirana. Dia sudah berganti pakaian kerja dengan gaun santai dan membawa 2 mangkuk soto. Makan dulu. Saya tidak mau karyawan saya mati kelaparan sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Suaranya masih dingin. Tapi tidak setajam sebelumnya. Terima kasih, Bu. Jawab saya pelan. Cepat habiskan. Awas kuahnya tumpah ke dokumen. Malam itu, soto ayamnya terasa sangat lezat. Mungkin karena lapar, atau mungkin karena perhatian dari atasan wanita yang unik ini. Setelah makan, pikiran saya menjadi jernih. Saya kembali bekerja seperti mesin. Analisis SWOT. Evaluasi arus kas, pemeriksaan celah hukum, semuanya perlahan menjadi jelas di layar komputer. Jam 5 pagi, saya mengetik titik terakhir pada laporan yang tepat 5 halaman.
Mata saya perih dan punggung saya kaku. Tetapi ada rasa puas yang luar biasa. Saya mencetak laporan itu, meletakkannya dengan rapi di meja Kirana, lalu tertidur sejenak dengan kepala di atas meja. Saat saya bangun, hari sudah terang. Seseorang menepuk bahu saya dengan lembut. "Bangun!" Saya terlonjak kaget dan langsung berdiri tegak. Kirana berdiri di sana sambil memegang laporan saya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, membuat saya cemas. "Sudah saya baca," kata Kirana perlahan. "Analisis risiko teknologinya cukup tajam. Kamu bahkan menemukan inkonsistensi dalam penawaran harga subkontraktor yang dilewatkan oleh kepala tim perencanaan." Saya menahan napas, menunggu kelanjutan kalimatnya. "Bagus. Tes pertama lulus. Mulai sekarang, kamu resmi jadi orang saya." Dia melempar dokumen itu ke meja, lalu berbalik ke arah jendela besar, memandang kota yang mulai bangun dari tidurnya. "Bersiaplah. Siang ini ada pertemuan penting dengan pemasok peralatan untuk proyek ini. Kamu pasti akan sangat tertarik kalau tahu siapa mitranya." Saya bingung. "Siapa, Bu?" Kirana berbalik. Seulas senyum misterius terukir di bibirnya. "PT Cipta Gemilang. Dan perwakilan negosiasinya adalah Pak Bambang Suryo. Indes naling karekepi karekelana kaling." Nama Bambang Suryo terdengar seperti petir di siang bolong. Darah dalam diri saya mendidih. Dunia ini benar-benar sempit. "Bu, apa Ibu tahu tentang masalah saya dengan orang itu?" Suara saya bergetar. "Sudah saya bilang, saya tidak sembarangan merekrut orang. Latar belakangmu sudah saya selidiki. Dipecat secara tidak adil. Diputuskan. Bahkan pacarmu direbut. Saya memberimu kesempatan ini bukan untuk balas dendam murahan, tapi untuk menunjukkan pada manusia itu betapa besar kesalahan yang telah dia perbuat dengan mengusikmu." Dia mendekat dan merapikan kerah ke meja saya. Matanya menyala-nyala. "Siang ini, angkat kepalamu tinggi-tinggi. Jangan kecewakan saya." Saya menatap mata Kirana. Di dalamnya, bukan hanya ada perintah atasan, tetapi juga kepercayaan dan dorongan dari seorang sekutu. Saya mengepalkan tangan dan mengangguk tegas. "Saya tidak akan mengecewakan Ibu, Aiden. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dan kali ini, saya bukan lagi pecundang yang menundukkan kepala." Di kantor, saya duduk diam di depan layar komputer, menatap lekat logo PT Cipta Gemilang pada proposal perusahaan yang baru saja dikirimkan Kirana. Amarah di dada saya belum padam, tapi kini telah berubah menjadi konsentrasi tingkat tinggi. Saya tahu, marah-marah tidak akan menyelesaikan apapun. Yang dibutuhkan adalah kepala dingin. Bambang bukan orang bodoh. Dia licik dan cerdik. Fakta bahwa dia duduk sebagai perwakilan negosiasi dari Cipta Gemilang berarti dia sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Saya membolak-balik dokumen lembar demi lembar, memeriksa setiap spesifikasi teknis dengan teliti. Cipta Gemilang menawarkan sistem sensor pintar untuk proyek Smart City dengan harga yang sangat kompetitif. Bahkan lebih murah dari pesaing-pesaing besar dari Jerman atau Jepang. Bagaimana bisa mereka menawarkan harga seperti ini? Gumam saya. Pengalaman 3 tahun di industri ekspor-impor membuat saya tahu betul harga komponen elektronik berkualitas tinggi. Sebuah ide melintas di benak saya. Saya segera membuka situs-situs e-commerce luar negeri, mulai mencari kode produk dari pemasok-pemasok di Tiongkok. Saya membandingkan spesifikasi teknis, ukuran, bahkan detail terkecil seperti posisi sekrup pada skema desain Cipta Gemilang. 2 jam berlalu. Mata saya terpaku pada layar, tangan saya tak henti-hentinya membuat catatan. Dan akhirnya, saya menemukannya. Sebuah produk dengan tingkat kemiripan 90%. Perangkat yang disebut Cipta Gemilang sebagai teknologi terobosan hasil pengembangan sendiri, ternyata memiliki bentuk dan spesifikasi yang identik dengan produk OEM murah yang diproduksi oleh sebuah pabrik di Shenzhen, Tiongkok. Satu-satunya perbedaan adalah label buatan Indonesia yang ditempel di atasnya.
Pintu kantor terbuka dan Kirana masuk membawa setumpuk dokumen lain. Dia melihat kertas-kertas yang berserakan di meja saya dan mengangkat alis. Sudah menemukan sesuatu yang berguna. Saya berdiri dan menyerahkan data perbandingan yang baru saja saya buat. Bu, tolong lihat ini. Cipta Gemilang tidak memproduksi apapun. Mereka hanya mengimpor produk murah dari Tiongkok, mengganti casingnya, dan menempel ulang labelnya. Harga yang mereka tawarkan kepada kita sekitar 30% lebih mahal dari harga impor sebenarnya. Kalau kita menyetujui kontrak ini, kita tidak hanya membuang-buang uang, tapi juga akan mendapatkan sistem berkualitas rendah dengan risiko keamanan yang sangat tinggi. Kirana mengambil dokumen itu dan dengan cepat memindai angka-angkanya. Matanya berbinar, dan senyum puas terukir di bibirnya. Kerja bagus. Saya tahu kamu bisa menemukannya. Tapi Bu, kita butuh bukti yang lebih kuat. Data perbandingan online saja tidak akan cukup untuk membuat Bambang mengaku. I can turn us of the Nokilelek. Kirana mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Berpikir sejenak, lalu berkata, kamu ingat Joko? Teman lamamu yang jadi driver ojek online, yang kamu tulis di CV. Ya Bu, dia sahabat terbaik saya. Telepon dia. Ada yang perlu kita minta tolong. Hal-hal yang tidak diketahui orang kantoran. Para driver di jalanan seringkali tahu lebih banyak, terutama soal gudang-gudang penyelundupan. Saya langsung mengerti maksud Kirana. Joko setiap hari berkeliling Jakarta, dan dia punya banyak kenalan di kalangan sopir truk di area pergudangan. Jika Cipta Gemilang mendatangkan barang dari Tiongkok, pasti melalui gudang perantara di pinggiran kota. Saya bergegas menelepon Joko. Dari seberang telepon terdengar suara angin dan klakson yang berisik. Woi, Bud. Tumben telepon. Dengar-dengar kamu sekarang sukses ya? Suara Joko yang ceria dan apa adanya terdengar. Ceritanya panjang, Jok. Nanti aku ceritakan semua. Sekarang aku butuh bantuanmu. Mendesak. Kamu tahu gudang Cipta Gemilang di sekitar Cakung atau Marunda? Tolong cari tahu apa yang mereka datangkan minggu lalu. Cipta Gemilang. Oh, tahu. Sempat jadi omongan di antara abang-abang sopir truk. Katanya ada kontainer masuk isinya komponen elektronik penuh tulisan Cina, terus di gudang langsung dikerjain ganti label. Aku bisa ke sana dan ambil beberapa foto bukti. Hati-hati, Jok. Jangan sampai ketahuan. Tenang saja. Satpam di sana kenal baik sama aku. Gampang itu mah. Siapa juga yang curiga sama tukang ojek? Tunggu kabar dariku. Saya menutup telepon dan memberi isyarat yakin pada Kirana. Sudah beres, Bu. Sebelum rapat dimulai kita akan dapatkan buktinya. Kirana menatap saya. Tatapannya sedikit melembut. Mas Budi, kamu tahu kenapa saya menyuruhmu berhadapan langsung dengan Bambang? Untuk memberi saya kesempatan balas dendam, kan Bu? Bukan. Balas dendam itu hanya bonus. Yang terpenting, saya ingin kamu belajar pelajaran pertama dalam bisnis. Musuh terbesarmu bukanlah pesaing, tapi rasa takutmu sendiri. Selama kamu memegang kebenaran, kamu tidak perlu takut pada siapapun. Bahkan pada orang yang pernah mendorongmu ke lumpur. Kata-kata Kirana terasa seperti suntikan semangat langsung ke pembuluh darah saya. Benar. Saya bukan lagi Budi yang kemarin. Saya punya kebenaran, punya sekutu, dan yang terpenting, punya harga diri yang harus saya rebut kembali. Pukul 2 siang, ruang rapat VIP Wijoyo Group berkilauan di bawah cahaya lampu yang terang. Di atas meja oval kayu jati yang mengilap, tersaji air mineral dan bunga segar. Suasananya formal dan penuh tekanan. Rombongan perwakilan Cipta Gemilang masuk, dipimpin oleh Bambang. Dia mengenakan setelan biru dongker yang mahal, rambutnya klimis berkilauan oleh pomade, dan sepatu kulit buatan Italianya berbunyi tok-tok di lantai. Di belakangnya, ada 2 sekretaris dan beberapa staf teknis. Begitu melihat saya berdiri di samping kursi Kirana, Bambang berhenti sejenak. Matanya membelalak, ekspresi kaget yang jelas terlihat. Tapi dia segera mengembalikan ekspresi sombong khasnya. Dia tersenyum sinis.
Senyum yang sama seperti yang saya lihat di foto yang dikirim Maya. Low, siapa ini? Budi si anak kampung kan? Sedang apa kamu di sini? Jangan bilang kamu sekarang kerja jadi petugas kebersihan di sini, kata Bambang dengan sengaja mengeraskan suaranya agar semua orang di ruangan itu mendengar. Para pegawai Cipta Gemilang ikut tertawa. Wajah saya terasa panas. Tetapi saat tangan saya menyentuh tumpukan dokumen di atas meja, sensasi dingin dari kertas itu menenangkan saya. Saya menatap lurus ke matanya tanpa berkedip. Selamat siang, Pak Bambang. Saya Budi Hartono, Asisten Khusus Ibu Wakil Direktur Utama Kirana Wijoyo. Merupakan suatu kehormatan bisa menyambut Bapak hari ini. Saya menjawab dengan nada yang lugas, sopan, tetapi menjaga jarak. Bambang tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu saya dengan keras hingga terasa sakit. Asisten khusus, hebat. Cepat sekali naiknya. Berkat keahlian menjilat dan merangkak seperti anjing di perusahaan lama. Ya? Bu Kirana, proses rekrutmen Anda harus ditinjau kembali. Bisa-bisa Anda memasukkan maling ke dalam rumah. Kirana, yang sedari tadi duduk diam di kursi utama mengamati situasi, akhirnya perlahan mengangkat kepala. Tatapan tajamnya mengarah pada Bambang. Pak Bambang, ini ruang rapat, bukan pasar. Silakan duduk. Mari kita langsung ke pokok permasalahan. Sikap dingin Kirana membuat Bambang sedikit gentar. Dia berdeham dan duduk di seberang saya. Rapat dimulai. Bambang berbicara panjang lebar tentang teknologi canggih dan solusi optimal yang dibawa oleh Cipta Gemilang. Dia menunjukkan slide-slide PowerPoint yang indah, melukiskan masa depan cerah proyek ini. Bu Kirana, saya jamin dengan harga ini, tidak ada perusahaan lokal lain yang bisa menandingi Cipta Gemilang. Kami bekerja dengan rasa pengabdian untuk kemajuan kota bersama. Bambang menutup presentasinya dengan kata-kata munafik. Ruangan menjadi hening, menunggu respons dari pihak Wijoyo Group. Kirana menoleh pada saya dan mengangguk ringan. Asisten Budi, jika ada pendapat, silakan sampaikan. Saya berdiri dan merapikan setelan saya. Saya menyambungkan laptop saya ke proyektor, memotong slide Bambang. Pak Bambang, terima kasih atas presentasi yang luar biasa. Hanya saja, saya punya beberapa pertanyaan mengenai asal-usul sensor X200 yang baru saja Bapak perkenalkan. Bambang mengerutkan kening. Pertanyaan apa? Produk kami diproduksi di pabrik kami di kawasan industri teknologi. Dokumennya lengkap. Saya mengklik mouse. Di layar, muncul dua gambar berdampingan. Kiri adalah foto produk Cipta Gemilang. Kanan adalah foto produk dari situs web sebuah perusahaan di Tiongkok. Keduanya identik bagai pinang dibelah dua. Bagaimana Bapak menjelaskan kebetulan ini? Mulai dari desain casing luar hingga posisi port konektornya. Semuanya sama persis, tanya saya. Bambang tampak gugup sesaat, tapi masih mengelak. Kami hanya mengambil referensi desain. Tren pasar kan memang begitu. Yang penting itu teknologi inti di dalamnya. Teknologi inti, ya? Saya tersenyum sinis. Kalau begitu, coba lihat ini juga. Saya menampilkan foto-foto yang dikirim Joko 30 menit yang lalu ke layar. Foto-foto jarak dekat yang diambil di gudang Cipta Gemilang. Kardus-kardus yang penuh tulisan Mandarin. Adegan para pekerja melepas label lama dan menempelkan label buatan Indonesia. Terlihat begitu jelas hingga tetesan keringat di dahi pekerja pun tampak. Ruang rapat mulai bergemuruh. Staf Wijoyo Group berbisik-bisik, dan wajah Bambang memerah padam. Dia tergagap. Ini fitnah. Dari mana kamu dapat foto ini? Ini cara kotor. Bambang bangkit berdiri dan menunjuk saya. Cara kotor. Saya menatapnya dengan suara sekeras baja. Mengimpor produk murah yang tidak jelas kualitasnya, lalu menjualnya pada kami dengan harga selangit sambil mengaku sebagai produksi sendiri. Itulah yang namanya cara kotor dan penipuan, Pak Bambang. Ini data perhitungan saya. Bapak mengambil keuntungan 30%. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas risiko kerusakan di masa depan?
Saya melemparkan laporan analisis saya ke hadapannya. Bunyi kertas yang membentur meja terdengar kering, seperti suara tamparan di pipinya. Bambang kehilangan kata-kata. Dia memandang berkeliling mencari bantuan dari stafnya, tetapi semua menunduk dan menghindari tatapannya. Sikap sombong dan angkuhnya beberapa saat yang lalu lenyap sudah. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan terhina. Kirana perlahan bangkit berdiri. Dia menatap Bambang dengan pandangan jijik. Saya tidak menyangka Cipta Gemilang berbisnis dengan cara seperti ini. Sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Proyek ini, kami batalkan kerjasamanya dengan perusahaan Anda. Dan kami akan mempertimbangkan untuk memasukkan informasi ini ke dalam daftar hitam asosiasi perusahaan. Bu Kirana, tolong dengarkan penjelasan saya. Mohon Bambang, tapi sia-sia. Satpam, tolong antar tamu kita keluar. Kirana memberi perintah dengan dingin. 2 orang satpam bertubuh besar masuk. Bambang menatap saya dengan mata penuh dendam dan kebencian. Lalu membereskan barang-barangnya dengan gusar dan keluar dari ruang rapat. Begitu pintu tertutup, tepuk tangan riuh terdengar di ruang rapat. Semua orang menatap saya dengan pandangan kagum. Saya menghela napas lega dan terduduk lemas di kursi. Kirana menghampiri saya dan tersenyum. Senyum cerah yang jarang terlihat. Kerja yang sangat bagus, Mas Budi. Satu pukulan yang lebih menyakitkan daripada tamparan sungguhan. Incontourne merah formasma. Saya menatapnya. Hati saya dipenuhi rasa terima kasih. Hari ini, saya tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga menyelamatkan kehormatan diri saya sendiri. Setelah insiden di ruang rapat, Bambang mendapat teguran keras dari jajaran direksi Cipta Gemilang karena kehilangan kontrak besar. Saya pikir dia akan mundur sampai di situ. Tetapi saya terlalu meremehkan kenekatan orang yang sudah terpojok. Suatu siang, saat saya sedang makan bekal di kantor, telepon berdering, nomor Maya. Saya ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mengangkatnya. Saya penasaran apa yang akan dikatakannya. Halo, Mas Budi. Kamu di mana? Bisa kita ketemu sebentar? Suara Maya terdengar sesenggukan. Dibuat sangat menyedihkan. Kalau ada yang mau dibicarakan, lewat telepon saja. Aku sibuk, jawab saya dingin. Tidak bisa, ini penting sekali, menyangkut nyawa orang. Suara Maya di telepon terdengar parau dan penuh isak tangis, dibuat sangat menyedihkan. Mas Budi, di mana? Bisa kita ketemu sebentar? Ini penting, menyangkut nyawa orang. Di kafe tempat kita dulu sering nongkrong. Sebentar saja. Aku tunggu ya. Maya langsung menutup telepon. Menyangkut nyawa orang? Meskipun saya membenci Maya, sifat saya tidak bisa mengabaikan hal yang terdengar serius. Saya meminta izin pada Kirana untuk keluar selama 1 jam. Kafe tua itu terletak di sebuah gang yang tenang dan akrab. Maya duduk di pojok. Matanya bengkak karena menangis. Dan tangannya saling meremas dengan gelisah. Melihat saya masuk, dia buru-buru berdiri dan mencoba meraih tangan saya, tapi saya menghindar dan duduk di kursi seberangnya. Katakan, apa maumu? Maya mulai menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras. Mas Budi, tolong aku. Ibu di kampung sakit jantungnya parah, harus segera dioperasi. Biayanya butuh 50 juta. Dan aku tidak tahu harus cari kemana. Pak Bambang lagi susah, tidak bisa bantu. Kamu kan sekarang sudah jadi asisten, gajimu besar. Tolong aku sekali ini saja. Seumur hidup aku tidak akan lupa jasamu. Saya menatap Maya. Hati saya terasa dingin. Ibu Maya sakit jantung? Bulan lalu saya baru saja melihat fotonya di Facebook. Tampak sehat bugar habis pergi ke pengajian. Lagi pula, dengan sifat ibunya, kalau benar-benar sakit, pasti sudah satu kampung yang tahu. Tidak mungkin Maya yang memberitahu saya dengan cara memelas seperti ini. Kamu bohong, kata saya langsung. Maya tersentak, tangisnya berhenti seketika. Dia menatap saya dengan mata terbelalak. Kenapa kamu bilang begitu? Aku ini mantan pacarmu, Mas.
Kamu tidak percaya padaku? Mantan pacar. Saya tertawa getir. Orang yang mencampakanku karena miskin dan lari ke manajer kaya raya itu mantan pacar? Cepat sekali kamu lupa. Dan ibumu, aku tahu beliau lebih sehat dariku. Uang 50 juta itu mau kamu pakai untuk apa? Bayar cicilan tas mewah? Atau bayar utang judi adikmu? Wajah Maya berubah. Dia tahu saya telah membaca niatnya. Ekspresi memohon yang menyedihkan itu lenyap dalam sekejap, digantikan oleh sifat aslinya yang kurang ajar dan jahat. Baguslah kalau kamu sudah tahu. Jadi aku tidak perlu pura-pura lagi. Iya. Aku butuh uang untuk bayar utang kartu kredit. Memangnya kenapa? Kamu sekarang asisten di perusahaan besar, kan? Gajimu pasti selangit. Memberiku uang segitu apa ruginya? Anggap saja sebagai uang pesangon putus. Pesangon? Kamu gila. Saya bangkit berdiri, tidak ingin membuang waktu sedetik pun lagi dengan wanita ini. Aku tidak punya utang sepeser pun padamu. Masalahmu, selesaikan sendiri. Berhenti di sana. Teriak Maya mengancam. Kalau kamu tidak kasih uang, aku akan sebarkan ke seluruh dunia betapa brengseknya kamu. Laki-laki yang habis manis sepah dibuang. Dan Pak Bambang tidak akan tinggal diam. Dia bilang akan membuatmu tidak bisa hidup tenang di Jakarta ini. Saya berbalik menatap Maya dengan pandangan kasihan. Sampaikan pada Bambang. Aku tunggu apa yang bisa dia lakukan padaku. Dan kamu, jangan mimpi. Bambang tidak mencintaimu. Dia hanya menjadikanmu mainan untuk memprovokasiku. Kalau sudah bosan, nasibmu akan sama seperti tas bekas, dibuang ke tempat sampah. Setelah selesai bicara, saya berbalik dan terus berjalan keluar. Saat keluar dari pintu kafe, saya melihat sebuah mobil Mercedes-Benz yang familiar terparkir di pinggir jalan. Kaca belakangnya turun, menampakkan wajah Kirana. Dia memakai kacamata hitam, tapi saya tahu dia sedang menatap saya. Masuk, kata Kirana singkat. Saya membuka pintu dan duduk di sampingnya. Hening sejenak di dalam mobil. Ibu dengar semuanya. Tanya saya dengan suara sedikit bergetar. Kebetulan tadi bertemu klien di dekat sini. Melihat Mas Budi masuk kafe. Jadi saya penasaran saja. Kirana melepas kacamata hitamnya dan menatap saya dengan serius. Tindakanmu sudah benar. Bersikap lunak pada orang seperti mereka sama saja dengan bunuh diri. Dia mengeluarkan selembar cek dari tasnya dan memberikannya ke tangan saya. Ini gaji 3 bulan di muka. Kalau memang ada masalah keluarga atau hal yang harus diselesaikan, pakailah. Saya tidak mau karyawan saya tidak fokus kerja karena masalah uang. Deklia sada Kirana. Saya melihat cek itu, merasa sangat tersentuh, tetapi saya dengan lembut menolak tangannya. Terima kasih banyak, Bu. Tapi saya tidak butuh. Maya berbohong. Ibunya baik-baik saja. Saya tidak mau uang ibu dipakai untuk memuaskan keserakahan mereka. Masalah saya akan saya selesaikan sendiri. Kirana menatap saya dengan pandangan yang bercampur antara kepuasan dan rasa hormat. Dia memasukkan kembali cek itu. Nyali kamu besar, tapi tetap hati-hati. Orang seperti Bambang dan mantan pacarmu itu, kalau sudah terdesak, mereka bisa melakukan apa saja. Peringatan Kirana tidak salah. Hanya saja, saya tidak menyangka serangan balasan mereka akan datang secepat dan sekotor itu. 2 hari setelah bertemu Maya, badai mulai menerjang. Pertama, ponsel saya terus-menerus menerima SMS dari nomor-nomor tak dikenal. Isinya semua kutukan dan ancaman seperti yang biasa dilakukan preman. Kalau masih mau hidup, hati-hati di jalan. Das sanda zambi daring. Berani sentuh Pak Bambang, nyawamu taruhannya. Setiap kali saya memblokir satu nomor, pesan datang dari nomor lain. Berikutnya, sebuah postingan anonim muncul di sebuah forum online besar untuk para pekerja. Isinya fitnah murahan yang mengatakan bahwa saya menggelapkan dana di perusahaan lama, lalu dengan cara licik berhasil mendapatkan posisi asisten di Wijoyo Group. Postingan itu dilengkapi dengan foto-foto yang diambil diam-diam saat saya bersama Kirana.
yang diedit sedemikian rupa sehingga seolah kami memiliki hubungan tidak pantas di sebuah hotel. Di kolom komentar, ratusan akun palsu menghujat saya dan Kirana. Mereka menyebut Kirana sebagai tante girang dan atasan gatal. Saya duduk di kantor, membaca komentar-komentar keji itu dengan tangan gemetar karena marah. Menyerang saya tidak apa-apa, tapi menyeret Kirana adalah tindakan yang sudah keterlaluan. Kehormatan dan kredibilitas grup perusahaan bisa rusak parah. Sudah, jangan dibaca lagi. Kirana datang dan menutup laptop saya. Wajahnya anehnya tenang, seolah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bu, maafkan saya. Gara-gara saya, Ibu jadi ikut terkena imbasnya. Saya akan menulis klarifikasi. Klarifikasi untuk apa? Semakin kamu jelaskan, mereka akan semakin senang menyerang. Diam adalah emas, dan tindakan adalah berlian. Kirana berkata dingin. Tim Humas sedang mengurus penghapusan postingan itu, dan kita berdua tahu siapa dalangnya. Tepat saat itu, telepon saya berdering. Joko, Bud, gawat. Suara Joko terdengar panik. Tadi aku dapat kiriman paket kilat, tapi kurirnya aneh banget. Mukanya ditutup masker, pakai topi, kelihatan gugup. Terus, karena curiga, aku intip paketnya. Bungkusannya nggak rapi, cuma dilakban bening asal-asalan. Aku khawatir ini barang berbahaya atau jebakan buat kamu. Sekarang aku sudah di dekat kantormu, tapi belum aku titipkan ke resepsionis. Tunggu di situ. Aku turun sekarang juga. Jangan berikan pada siapapun. Saya mematikan telepon, melapor singkat pada Kirana, lalu berlari ke lobi. Joko bersembunyi di balik pilar, memeluk sebuah kotak yang dibungkus kertas semen. Ini barangnya. Firasatku nggak enak. Joko menyerahkan kotak itu. Saya mengangkat kotak itu dan menggoyangkannya pelan. Tidak ada suara, tapi firasat buruk menyelimuti saya. Makasih, Jok. Kamu jangan sampai terlibat. Pergi sana, biar aku yang urus ini. Hati-hati, Bud. Kalau butuh bantuan preman, bilang saja. Saya membawa kotak itu ke ruang keamanan dan meminta untuk diperiksa dengan pemindai profesional. Layar X-ray menyala. Di dalamnya, ada sebuah USB flash drive dan setumpuk kertas. Saya menghela napas lega karena bukan bom, tapi kekhawatiran lain muncul. Kenapa mengirim USB? Saya membawa kotak itu ke Departemen IT dan menemui kepala tim. Pak, bisa tolong periksa USB ini di lingkungan yang aman dan terisolasi? Saya curiga ada virus. Kepala tim IT mencolokkan USB itu ke komputer yang tidak terhubung dengan jaringan internal perusahaan. Begitu file dibuka, program antivirus langsung berbunyi nyaring dan layar berubah merah. Ini ransomware. Kode jahat yang sangat kuat untuk menyandera data. Teriak kepala tim sambil berkeringat. Kalau saja kamu colokkan ini ke komputer kantor, dalam 5 menit semua data grup bisa terenkripsi dan hilang. Kerugiannya bisa puluhan miliar. Punggung saya terasa dingin. Jika saya ceroboh dan mencolokkannya ke komputer saya untuk memeriksa isinya, saya bisa menjadi penjahat yang menghancurkan perusahaan. Bambang tidak hanya ingin saya kehilangan pekerjaan, dia memasang perangkap agar saya masuk penjara. Lalu, apa isi tumpukan kertas itu? Saya membukanya. Di dalamnya ada kontrak-kontrak palsu dengan nama saya yang dipalsukan. Isinya menyatakan bahwa saya menerima suap dari pemasok bahan bangunan. Skenario yang sempurna. Membuat dokumen palsu bahwa saya menerima suap, lalu menghancurkan sistem perusahaan dengan virus di USB untuk menghilangkan jejaknya. Jika rencananya berhasil, hidup saya akan tamat. Saya menggenggam USB dan tumpukan kertas itu begitu erat hingga urat-urat di tangan saya menonjol. Kekejaman Bambang dan Maya telah melampaui batas kesabaran saya. Mereka tidak hanya ingin mendorong saya ke lumpur, tetapi mengubur saya hidup-hidup. Saya kembali ke kantor Kirana dan meletakkan semua bukti di atas mejanya. Bu, mereka telah menyatakan perang. Kali ini, saya tidak akan diam lagi. Kirana melihat barang-barang bukti itu. Tatapannya menjadi gelap,
memancarkan aura membunuh sedingin es. Panggil kepala tim hukum dan kepala tim keamanan ke sini. Sudah saatnya kita mengajarkan mereka apa itu hukum. Barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Di luar, guntur dan kilat mulai menyambar di langit yang hitam. Badai besar akan datang. Tetapi di dalam hati saya, badai serangan balasan yang jauh lebih dahsyat baru saja akan dimulai. Di ruang rapat yang kedap suara, kepala tim hukum dan kepala tim keamanan berkumpul. Suasana terasa tegang. Saya menjelaskan seluruh kejadian, mulai dari telepon Joko hingga hasil pemeriksaan USB. Tindakan ini termasuk penyebaran kode jahat dan pencemaran nama baik. Hukumannya sangat berat, kata kepala tim hukum sambil membetulkan kacamatanya. Tapi, intinya adalah kita harus membuktikan bahwa Bambang adalah dalang di balik paket ini. Jika dia menyewa orang tak dikenal melalui internet atau jasa pengiriman, pelacakannya bisa sangat sulit. Kirana melipat tangannya, menatap tajam pada USB di dalam kantong bukti. Dia orang yang hati-hati, tidak mungkin mengirim barang itu sendiri, tapi dia juga orang yang sombong. Dan kesombongan seringkali membuat orang ceroboh. Tepat saat itu, telepon saya berdering. Joko lagi. Bud, aku baru ingat sesuatu. Suara Joko terengah-engah. Tadi saking paniknya aku lupa bilang. Aku ketemu kurir itu di sebuah kafe di daerah Tebet. Dan aku lihat dia turun dari mobil Mazda merah. Aku ingat kamu pernah bilang warna mobil pacar baru Maya itu kan? Saya mengaktifkan loudspeaker agar semua orang bisa mendengar. Informasi berharga ini adalah kunci untuk membuka jalan buntu. Jok, kamu yakin? Ingat nomor polisinya? Tanya saya mendesak. Nomornya nggak kelihatan jelas. Tapi ada goresan panjang di pintu sisi pengemudi. Aku kan suka mobil. Jadi yang begitu langsung ingat. Dan di depan kafe itu ada CCTV. Pasti terekam jelas. Kirana segera memerintahkan kepala tim keamanan untuk menghubungi kafe tersebut dan mengamankan rekaman CCTV pada jam itu. Apapun caranya, video itu harus didapat. 2 jam kemudian, file video tiba. Kualitasnya cukup jernih. Dalam video, sebuah mobil Mazda merah berhenti di depan. Pria yang turun dari mobil memang menutupi wajahnya dengan masker, tapi dari cara berjalannya, tidak salah lagi itu Bambang. Meskipun dia sengaja memakai jaket longgar, jam tangan Rolex emas edisi terbatas yang selalu dipamerkannya mengungkap identitasnya. Dia menyerahkan sebuah paket pada pria asing yang kemudian memberikan barang itu pada Joko dan memberikan beberapa instruksi sambil menyelipkan segepok uang tebal ke tangannya. Cukup, kata kepala tim hukum dengan yakin. Dengan kesaksian Mas Joko dan bukti fisik USB berisi kode jahat, ini sudah cukup untuk memanggil tim penyidik kejahatan ekonomi. Kirana menoleh pada saya dengan tatapan tegas. Mas Budi, siapkan dirimu. Besok kita akan mengadakan konferensi pers pengumuman proyek kawasan industri pintar. Undang juga Bambang ke acara itu. Biarkan dia menyaksikan kejatuhannya sendiri. Tapi, apa dia berani datang, Bu? Saya bertanya ragu. Saya sendiri yang akan mengirim undangannya. Dengan sifatnya yang kompetitif, dia pasti mengira rencana virusnya berhasil dan kamu akan dihukum. Dia pasti akan datang untuk menikmati pemandangan saat kamu diusir. Rencana yang berani, tetapi berisiko tinggi. Namun, saya percaya pada Kirana, dan saya percaya pada keadilan. Keesokan paginya, aula besar di sebuah hotel bintang 5 penuh sesak oleh wartawan dan mitra bisnis. Seperti yang diperkirakan, Bambang muncul. Dia menggandeng lengan Maya. Keduanya berpakaian glamor seolah datang ke acara penghargaan film. Maya melihat saya yang berdiri di belakang panggung dan memberiku tatapan menghina penuh kemenangan. Jelas dia pikir hari ini adalah hari terakhir saya. Konferensi pers dimulai. Kirana naik ke podium. Penampilannya anggun dan penuh wibawa. Setelah menjelaskan secara singkat tentang potensi proyek, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Bapak, Ibu sekalian, sebelum membahas detail teknis, saya ingin menyampaikan sebuah insiden yang sangat disayangkan.
Ada pihak-pihak pesaing yang tidak sehat yang mencoba menghancurkan sistem data Wijoyo Group dengan ransomware. Aula menjadi riuh. Bambang, yang duduk di bawah, tersenyum sinis dan berbisik ke telinga Maya. Dia pasti mengira Kirana akan mengumumkan penundaan proyek karena kehilangan data, tapi suara Kirana justru terdengar lebih kuat dan tegas. Namun, berkat kesigapan asisten saya, Bapak Budi Hartono, konspirasi ini berhasil digagalkan sebelum terjadi, dan kami bahkan telah menemukan pelakunya. Layar besar di belakang panggung menyala terang, memutar rekaman CCTV dari kafe dengan jelas. Adegan Bambang turun dari mobil, menyerahkan paket, dan memberikan uang, dengan jam tangan Rolex-nya yang diperbesar. Senyum di wajah Bambang lenyap. Wajahnya menjadi pucat pasi tanpa darah, dan Maya di sampingnya gemetar hebat hingga menjatuhkan gelas air di tangannya. Ini adalah bukti nyata atas tindakan perusakan aset perusahaan dan pencemaran nama baik pribadi, Kirana mengumumkan. Pada saat yang sama, pintu aula terbuka lebar. 3 orang polisi berseragam masuk dan berjalan lurus ke arah Bambang. Saudara Bambang Suryo, Anda kami tangkap atas tuduhan penyebaran program komputer berbahaya dan pemerasan. Bambang meronta-ronta dan berteriak, "Kalian salah. Ini jebakan. Saya tidak bersalah. Budi, kamu yang menjebak saya." Tapi borgol dingin sudah mengunci pergelangan tangannya. Puluhan kilatan kamera meletus, mengabadikan momen memalukan seorang manajer muda yang sedang naik daun. Maya mencoba melarikan diri di tengah kekacauan, tetapi seorang wartawan mengenalinya. Bukankah ini mantan pacar yang ikut serta memfitnah Bapak Budi Hartono? Maya menutupi wajahnya dan menangis memohon, tetapi tidak ada yang bersimpati. Perbuatannya pada saya terlalu kejam, dan sekarang saatnya dia membayar harganya. Saya melihat dari atas panggung saat Bambang diseret pergi. Rasanya tidak semenyenangkan atau segembira yang saya bayangkan. Hanya ada rasa lega, seolah baru saja meletakkan batu berat yang sudah lama menindih saya. Kirana datang ke samping saya dan menepuk bahu saya dengan ringan. "Sudah berakhir." "Ya, sudah berakhir," jawab saya sambil tersenyum padanya. "Tapi saya salah. Pertarungan dengan Bambang hanyalah awal. Badai yang sesungguhnya di dalam keluarga Kirana baru saja akan dimulai." Begitu konferensi pers berakhir dengan sukses, telepon Kirana berdering. Begitu dia menjawabnya, raut wajahnya berubah total. Ponselnya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Ayah kena pendarahan otak. Sekarang di UGD rumah sakit. Kondisinya kritis," kata Kirana terbata-bata. Matanya bergetar karena ketakutan yang luar biasa. Saya sigap menopang tubuhnya yang terhuyung. "Bu, tenang Bu. Mobil perusahaan sudah siap di bawah. Kita langsung ke sana." Kami bergegas ke rumah sakit. Lorong unit perawatan intensif berbau disinfektan yang tajam. Ibu tiri Kirana dan adiknya yang berbeda ibu, Mino, duduk menangis di kursi tunggu. Seorang dokter keluar dengan wajah serius. Pasien mengalami pendarahan otak yang luas dan saat ini dalam kondisi koma. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan hidupnya, tapi pihak keluarga harap mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Kirana terduduk lemas di lantai. Wanita besi di dunia bisnis itu kini tampak rapuh seperti anak kecil. Saya membantunya duduk di kursi dan mengambilkan air. Saat itu, sekelompok pria berjas hitam datang. Di depan, berdiri seorang pria parubaya dengan wajah lebar dan mata sipit yang licik. Dia adalah Paman Hendra, pemegang saham terbesar kedua di grup dan rival abadi ayah Kirana. "Kirana, Paman dengar Pak Wijoyo sakit. Bagaimana kondisinya?" tanya Paman Hendra dengan ramah, tapi matanya penuh selidik. "Ayah sedang dalam penanganan darurat, Paman." "Terima kasih sudah datang," jawab Kirana, memaksakan diri untuk berdiri. "Ini gawat sekali. Perusahaan sedang dalam masa kritis. Tenggat waktu tender proyek kawasan industri sudah di depan mata. Kalau Pak Wijoyo terbaring begini, siapa yang akan menandatangani dokumen? Siapa yang akan memimpin perusahaan?"
Saya bisa menanganinya. Saya wakil direktur utama. Paman Hendra tertawa sinis. Kamu masih muda, kurang pengalaman, dan sekarang pikiranmu sedang kacau karena urusan keluarga. Tadi kami baru saja mengadakan rapat dewan darurat. Para pemegang saham setuju untuk sementara waktu saya yang akan mengambil alih perusahaan untuk mengelola risiko selama Pak Wijoyo absen. Kamu urus saja ayahmu baik-baik. Kirana terperangah. Ini jelas sebuah kudeta. Memanfaatkan kondisi kritis ayahnya, pamannya ingin merebut kekuasaan dan menjual proyek yang merupakan impian ayahnya kepada mitra asing untuk keuntungan pribadi. Tidak bisa. Ayah masih hidup, dan saya adalah pewaris sah. Paman tidak punya hak untuk menyingkirkan saya. Protes Kirana dengan sengit. Punya hak atau tidak? Kita lihat saja di rapat umum pemegang saham besok. Kamu jaga kesehatan saja. Paman Hendra tersenyum mengejek dan pergi bersama rombongannya. Kirana terduduk lemas di kursi. Putus asa. Jika pamannya berhasil merebut kekuasaan, kerja keras seumur hidup ayahnya akan sia-sia. Saya menggenggam tangan Kirana erat, mencoba menyalurkan kekuatan. Bu, jangan menyerah. Masih ada kesempatan. In the best case dari Libya. Kesempatan apa? Ayah koma, tidak bisa menandatangani surat kuasa. Besok batas akhir dokumen tender. Tanpa tanda tangan beliau, dokumen itu bahkan tidak bisa diserahkan. Kalau begitu, kita harus menyerahkan dokumen itu sebelum Paman Hendra memecat ibu besok pagi. Stempel perusahaan masih ada pada ibu kan? Iya. Tapi dokumen tender harus diserahkan langsung ke kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta Pusat paling lambat jam 4 sore ini. Sekarang sudah jam 2. Dan Paman Hendra pasti sudah memblokir semua akses keluar perusahaan agar aku tidak bisa mengambil dokumen itu. Saya melihat jam, lalu menatap mata Kirana. Ibu tetap di sini menjaga Pak Direktur. Berikan saya kunci kantor dan kode brankas. Saya yang akan ke kantor, mengambil dokumen itu, dan menyerahkannya. Saya janji akan kembali membawa kabar kemenangan. Kirana ragu sejenak, lalu mengangguk dengan tegas. Dia menyerahkan serangkaian kunci ke tangan saya. Hati-hati, Mas Budi. Paman Hendra itu orang yang akan melakukan segala cara. Saya naik taksi kembali ke Wijoyo Tower. Seperti yang diduga, lobi perusahaan penuh dengan satpam-satpam berwajah asing. Jelas orang-orang Paman Hendra. Saya tidak bisa masuk lewat pintu depan. Saya memutar ke belakang, ke pintu masuk pasokan untuk kantin. Dengan bantuan petugas kebersihan yang sudah akrab dengan saya sejak awal masuk, saya berhasil menyelinap masuk ke lift barang. Baunya busuk, tapi saya tidak peduli. Tiba di lantai 68. Saya dengan hati-hati masuk ke kantor Kirana, membuka brankas, dan mengambil dokumen tender penting serta stempel perusahaan. Baru saja berbalik, terdengar suara langkah kaki gaduh dari koridor. Geledah kantor Kirana. Paman Hendra bilang jangan sampai ada semut pun yang lolos. Saya cepat-cepat naik ke atap melalui jendela ventilasi. Angin di ketinggian bertiup kencang. Saya melihat ke parkiran di bawah. Ada sebuah mobil dinas perusahaan terparkir. Itulah satu-satunya kesempatan. Saya berlari menuruni tangga darurat ke parkiran bawah tanah. Jantung saya berdebar kencang. Begitu saya menyalakan mobil, para satpam melihat saya. Itu dia. Hentikan. Saya menginjak gas, dan mobil melesat keluar, menabrak palang parkir dan melaju ke jalan raya. Aksi kejar-kejaran dimulai. Di belakang saya, 2 mobil pickup dan 3 motor membuntuti dengan ketat. Mereka mencoba mendorong mobil saya ke pinggir dan menabraknya agar saya kehilangan kendali. Jalanan Jakarta di jam pulang kerja macet total, klakson bersahutan. Saya harus menggunakan semua keahlian mengemudi dan peta di kepala saya. Mau balapan, ya? Boleh. Gumam saya sambil membanting setir masuk ke gang sempit di daerah Tebet. Itu adalah jalan tikus yang hanya diketahui penduduk lokal. Lebarnya hanya cukup untuk 1 mobil. Mobil pickup besar terjebak di mulut gang. Hanya 3 motor yang terus mengejar.
Salah satunya berhasil menyalip dan menghantam spion mobil saya dengan pipa besi. Kaca pecah berhamburan. Serpihannya melukai tangan saya hingga berdarah. Saya mengertakkan gigi dan mencengkeram setir. Di depan, lampu merah di persimpangan yang macet. Jika berhenti, saya akan tertangkap. Saya melihat celah kecil di lajur seberang. Tidak ada cara lain. Saya banting setir ke kiri, menerobos di antara mobil-mobil dengan melawan arus, di tengah makian dan teriakan orang-orang. Berkat itu, saya berhasil meninggalkan motor-motor itu. Jam menunjukkan pukul 15.45, 15 menit sebelum batas waktu penyerahan. Gedung kementerian sudah terlihat di depan mata. Saya mengerem mendadak di depan pintu utama, membawa tumpukan dokumen, dan berlari sekuat tenaga ke dalam. Seluruh tubuh saya basah oleh keringat, tangan berdarah, dan pakaian acak-acakan. Tunggu, saya mau menyerahkan dokumen tender proyek kawasan industri, teriak saya saat petugas hendak menutup loket. Petugas itu kaget melihat penampilan saya yang berantakan, tetapi menerima dokumen itu. Dia melirik jam dinding. Pukul 15.58. Anda beruntung, Pak. 2 menit lagi kami tutup. Dia membubuhkan stempel penerimaan pada dokumen itu. Bunyi cap yang menggema terdengar seperti musik surgawi. Saya menghela napas, bersandar di dinding, lalu merosot ke lantai dan tertawa seperti orang gila. Saya mengeluarkan ponsel dan menelepon Kirana. Bu, berhasil. Dokumen sudah diterima. Dari seberang telepon, suara Kirana bergetar. Terima kasih, Mas Budi. Terima kasih banyak. Saya telah memenangkan perlombaan melawan waktu. Tapi saya tahu, pertarungan yang sesungguhnya pertarungan untuk merebut kembali kekuasaan dan nyawa ayah dan anak Wijoyo di rumah sakit dan ruang dewan besok adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Penyerahan dokumen tender hanyalah langkah pertama untuk mencegah Paman Hendra menjual proyek. Tapi untuk memenangkan rapat umum pemegang saham besok, Kirana butuh lebih dari itu. Dia butuh dana besar untuk membuktikan kemampuan finansialnya dan mengalahkan faksi oposisi. Pukul 8 malam, saya membawa Kirana ke sebuah restoran vegetarian tersembunyi di gang kecil dekat Katedral Jakarta. Tempat itu tenang, terpisah dari hiruk-pikuk jalanan. Kita mau bertemu siapa, Bu? Tanya saya saat turun dari mobil. Pak Tirtayasa, bisik Kirana dengan wajah tegang. Seorang Taipan Indonesia yang tinggal di Singapura. Beliau sahabat lama ayah, tapi sudah lama putus kontak. Terkenal sangat pemilih, hanya mau berinvestasi pada proyek yang benar-benar dia percayai. Unquoted Rajan is about that. Kami masuk ke ruang pribadi. Seorang pria berusia 60 keropaan dengan rambut putih dan mata yang cerdas dan tajam sedang minum teh. Selamat malam Pak Tirtayasa. Saya Kirana, putri dari Bapak Wijoyo. Kirana menunduk dengan hormat. Pak Tirtayasa meletakkan cangkir tehnya, menatap Kirana, lalu saya. Saya tahu. Saya sudah dengar kabar ayahmu dirawat. Turut prihatin. Tapi saya seorang pebisnis. Saya tidak berinvestasi berdasarkan sentimen. Kamu pasti ingin saya menanamkan dana di proyek kawasan industri pintarmu itu kan? Beri saya alasan untuk percaya bahwa seorang gadis muda sepertimu bisa menangani proyek sebesar itu menggantikan ayahmu. Kirana menarik napas dalam-dalam dan mulai menjelaskan visi strategisnya. Dia berbicara dengan penuh semangat dan cemerlang, tetapi Pak Tirtayasa tetap memasang wajah tanpa ekspresi. Bicara memang mudah, potong Pak Tirtayasa. Tapi saya dengar sistem teknologi kalian baru saja diretas. Bagaimana sebuah grup teknologi bisa menjalankan seluruh kawasan industri pintar jika keamanannya begitu lemah? Risikonya terlalu besar. Kirana terdiam. Insiden Bambang memang sudah diselesaikan, tetapi kabar buruknya telah menyebar luas, membuat para investor was-was. Saya merasa tidak bisa diam lagi. Saya melangkah maju dan meletakkan laptop di atas meja. Pak Tirtayasa, mohon izin berbicara sebentar. Pak Tirtayasa mengangkat alis. Kamu siapa? Saya Budi Hartono, asisten Ibu Kirana. Mengenai masalah keamanan,
Saya jamin itu adalah insiden yang disengaja oleh orang dalam dan sudah kami tangani dengan tuntas. Justru karena insiden itu, kami bisa meningkatkan sistem pertahanan kami ke level yang jauh lebih tinggi. Saya menyalakan laptop dan menunjukkan diagram arsitektur keamanan baru yang saya dan tim IT selesaikan semalaman. Saya mulai menjelaskan dengan bahasa Inggris bisnis yang fasih untuk menunjukkan profesionalisme. Saya menguraikan secara mendalam tentang lapisan enkripsi berlapis dan sistem pengawasan AI real-time yang akan kami terapkan. Pak Tirtayasa mulai tertarik. Dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang teknologi, arus kas, dan potensi pengembalian modal. Saya menjawabnya tanpa ragu, berdasarkan data-data spesifik yang sudah saya hafal saat membuat laporan. Setelah 30 menit berdebat sengit, Pak Tirtayasa tertawa keras dan menepuk lututnya. Luar biasa. Anak muda. Semangatmu sama seperti ayahmu waktu muda. Kirana, kamu punya asisten yang hebat. Tegas, berwawasan luas, dan sangat loyal. Dia menoleh pada Kirana dengan tatapan lembut. Baiklah. Saya akan investasikan 50 juta dolar AS untuk proyek ini. Bukan hanya karena persahabatan lama dengan ayahmu, tapi karena saya melihat api yang menyala di mata kalian berdua. Jangan kecewakan saya. Kirana menunduk dalam-dalam untuk berterima kasih. Matanya berkaca-kaca. Kami meninggalkan restoran membawa surat perjanjian yang lebih berharga dari emas. Secercah harapan terlihat di tengah kegelapan pekat. Namun, kegembiraan itu hanya sesaat. Saat kami kembali ke rumah sakit, lorong dipenuhi suasana duka. Adik Kirana, Mino, berlari dengan wajah basah oleh air mata. Kak, dokter bilang jantung ayah berhenti berdetak. Sekarang sedang dipacu. Kirana menjatuhkan tasnya dan berlari ke pintu unit perawatan intensif, tetapi dihalangi oleh perawat. Keluarga tidak boleh masuk, sedang dalam penanganan darurat. Kirana berteriak putus asa dan menggedor pintu kaca. Saya memeluknya sekuat tenaga dan menariknya ke kursi. Bu, tenang. Kalau ibu pingsan, siapa yang akan menjaga Pak Direktur? Siapa yang akan menjaga perusahaan? Pak Direktur orang yang kuat. Beliau pasti baik-baik saja. Saya mendudukkan Kirana di kursi dan menghampiri Mino yang gemetar di sudut. Remaja yang baru masuk SMA itu belum pernah mengalami guncangan sebesar ini. Saya memberinya susu kotak dan menepuk pundaknya. Mino, kamu laki-laki, harus kuat. Kamu harus jadi sandaran untuk kakak dan ibumu. Ayahmu akan baik-baik saja. 1 jam terasa seperti 1 abad. Pintu ruang gawat darurat terbuka, dan dokter keluar dengan tubuh basah oleh keringat. Detak jantung pasien sudah kembali. Tapi, dokter itu melanjutkan dengan ragu, kondisinya masih sangat kritis. Dalam beberapa jam ke depan, beliau bisa saja sadar sejenak untuk menyampaikan pesan terakhir, atau bisa juga langsung pergi. Keluarga harap mempersiapkan diri. Kirana terisak tanpa suara. Air mata deras mengalir di pipinya. Rasa sakit yang tertahan di dalam hatinya terasa lebih menyakitkan daripada raungan. Saat itu, ponsel Kirana terus berdering. Sekretaris Dewan. Bu Wakil Direktur. Paman Hendra telah menjadwalkan rapat Dewan Darurat besok pagi jam 8. Beliau akan menyatakan bahwa ibu tidak mampu memimpin karena syok akibat masalah keluarga dan akan langsung melakukan voting untuk pemecatan ibu. Kirana tertawa getir. Ayahnya sedang diambang kematian, dan mereka seperti serigala yang ingin mengoyak mayat. Aku lelah sekali, Mas Budi, kata Kirana, menyandarkan kepalanya di dinding dengan suara lemah. Apa aku menyerah saja? Aku tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung. Ain Quatri. Saya melihat wanita terkuat yang pernah saya kenal hancur berkeping-keping. Saya berlutut di hadapannya dan menatap lurus ke matanya. Ibu tidak boleh menyerah. Jika ibu menyerah, kerja keras seumur hidup Pak Direktur akan jatuh ke tangan orang jahat. Pak Direktur sedang berjuang setiap detik untuk hidup. Ibu juga harus berjuang. Besok pagi, ibu tetap di sini menjaga Pak Direktur. Tuliskan surat kuasa untuk saya. Saya yang akan mewakili ibu ke perusahaan dan menenangkan kekacauan itu.
Is decided back smack obeded backs. Kirana menatap saya dengan pandangan ragu. Kamu sendirian akan melawan seluruh dewan direksi. Mereka akan mencabik-cabikmu. Saya tidak takut. Saya punya surat perjanjian investasi dari Pak Tirtayasa. Saya punya logika. Dan yang terpenting, saya punya kepercayaan dari ibu. Tolong percaya pada saya sekali lagi. Kirana terdiam lama. Lalu perlahan melepas lencana direksi dari jasnya dan memasangkannya di dada saya. Baiklah, nasib perusahaan aku serahkan padamu. Jaga grup ini untukku. Itsarno Medakabaudo. Pukul 8 pagi, ruang rapat dewan di lantai tertinggi Wijoyo Tower terasa dingin seperti gua es. Paman Hendra duduk di kursi pimpinan dengan wajah jumawa. Di sekelilingnya, para pemegang saham besar dan kecil berkumpul. Berbisik-bisik. Waktunya sudah tiba. Kirana tidak datang. Artinya dia sudah mengaku kalah, kata Paman Hendra sambil mengetuk meja. Saya buka rapat ini. Agendanya hanya satu. Pemecatan Kirana Wijoyo dan pengangkatan saya sebagai pimpinan sementara. Tunggu. In the Ludebaran Ikamberakis about dari Salamalena. Pintu ruang rapat terbuka dengan keras. Saya berjalan masuk dengan punggung tegap dan kepala terangkat. Di dada saya, lencana kekuasaan itu berkilauan. Paman Hendra menyipitkan mata dan tertawa mengejek. Siapa kamu? Berani-beraninya seorang asisten masuk ke sini? Satpam. Seret orang ini keluar. Saya hadir di sini sebagai wakil sah dari Ibu Kirana Wijoyo. Saya meletakkan surat kuasa yang ditandatangani dan dibubuhi stempel merah di atas meja, mengumumkannya dengan jelas. Dalam rapat ini, semua keputusan saya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Ibu Kirana. Ruang rapat menjadi riuh. Wajah Paman Hendra berubah, tapi dia berusaha tetap tenang. Surat kuasa? Apa yang Ana kemarin sore sepertimu tahu tentang mengelola perusahaan? Mau kamu hancurkan perusahaan ini? Saya dengan tenang berjalan ke proyektor dan mencolokkan USB. Para pemegang saham sekalian, Paman Hendra mengatakan bahwa perusahaan sedang dalam krisis dana dan harus menjual proyek ke luar negeri untuk mengurangi kerugian. Itu adalah kebohongan besar. Saya menampilkan surat perjanjian investasi 50 juta dolar AS dari Pak Tirtayasa di layar. Tadi malam, kami telah mengamankan kesepakatan investasi ini. Dana akan masuk ke rekening perusahaan minggu depan. Dengan dana ini, kita bisa melanjutkan proyek tanpa harus menjual sejengkal tanah pun. And ask the grabble averiate. Drabble body have a note about averiatans. Para pemegang saham mulai bergejolak. Pandangan mereka terhadap Paman Hendra berubah. Uang adalah tolak ukur kekuasaan. Dan saya baru saja membawa setumpuk uang. Itu pasti palsu. Gagap Paman Hendra, keringat membasahi dahinya. Asli atau tidak? Bapak-bapak bisa langsung telepon ke kantor Pak Tirtayasa untuk konfirmasi. Jawab saya dingin. Dan sekarang, saya akan menunjukkan data lain. Saya menampilkan bukti-bukti di layar yang menunjukkan Paman Hendra secara diam-diam membocorkan informasi internal kepada pesaing untuk menjatuhkan harga saham dan mengambil alih perusahaan dengan harga murah. Ini adalah data yang saya dan tim IT kumpulkan secara diam-diam sejak insiden virus. Paman Hendra, tindakan Anda telah melanggar anggaran dasar perusahaan dan hukum secara serius. Sebagai wakil dari pemegang saham mayoritas, saya mengusulkan pencabutan jabatan Anda dari Dewan Direksi dan menyerahkan kasus ini kepada pihak berwenang. Paman Hendra menggebrak meja dan bangkit berdiri. Wajahnya merah padam. Fitnah. Ini bukti rekayasa. Saya menuntut audit teknis. Jangan tertipu oleh omongan anak ini. Semuanya. Dia berbohong untuk menutupi ketidakmampuan Kirana. Ruang rapat menjadi kacau. Para pemegang saham terbelah menjadi dua kubu, berdebat sengit. Sebagian menuntut pemecatan Paman Hendra segera. Sebagian lagi takut pada kekuasaannya dan meminta lebih banyak waktu untuk verifikasi bukti. Akhirnya, rapat berakhir buntu. Pemecatan resmi Paman Hendra ditunda karena butuh waktu untuk memeriksa keabsahan bukti.
Tetapi konspirasinya untuk merebut kursi pimpinan gagal total karena ditentang keras oleh para pemegang saham yang mendukung saya. Dia meninggalkan ruang rapat dengan marah, tak lupa memberiku tatapan mengancam. Saya berdiri di tengah ruang rapat, menghela napas lega. Serangan pertama berhasil ditahan, tapi saya tahu, binatang yang terluka adalah yang paling berbahaya. Pertarungan yang sebenarnya belum berakhir. Setelah menyelesaikan urusan di kantor, saya bergegas kembali ke rumah sakit. Malam sudah larut, lorong sepi, hanya bunyi mesin dari kamar pasien yang terdengar teratur. Kirana duduk meringkuk di bangku taman rumah sakit, menatap kosong ke angkasa yang gelap. Dia tampak sangat kecil dan kesepian. Saya menghampirinya diam-diam dan duduk di sebelahnya. Saya menyodorkan roti dan susu yang saya beli di pintu masuk. Makanlah sedikit, Bu. Seharian ini Ibu belum makan apa-apa. Kirana terkejut dan menoleh pada saya. Matanya bengkak, tapi rasa takutnya sudah sedikit mereda. Bagaimana urusan di kantor? Saya berhasil menahannya untuk sementara. Para pemegang saham mulai meragukan kualifikasinya dan menunda pemilihan pimpinan baru. Proyek tetap berjalan, tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Pasti akan ada cara lain. Kirana menghela napas lega dan menyandarkan kepalanya di bahu saya. Itu adalah momen pertama kalinya dia melepaskan cangkang kerasnya dan membiarkan dirinya bersandar pada seorang pria. Terima kasih, Mas Budi. Tanpamu, aku tidak tahu apa bisa melewati hari ini. Jangan berkata begitu, Bu. Itu karena Ibu telah mempercayai saya. Kami duduk bersama dalam diam, berbagi roti yang keras. Di tengah udara malam rumah sakit yang dingin, kehangatan dari bahu kami yang bersentuhan membuat hati saya berdebar aneh. Mas Budi, kata Kirana tiba-tiba dengan suara menerawang. Sebenarnya aku tidak pernah ingin berbisnis. Dulu, mimpiku adalah menjadi pelukis. Aku ingin melukis gunung, hutan, kebebasan, tapi setelah ibuku meninggal lebih dulu, Ayah menaruh semua harapannya padaku. Aku harus menjalani hidup yang telah dia tentukan. Saya memandang profil sampingnya. Di bawah cahaya lampu kuning, saya melihat Kirana yang sangat berbeda. Bukan seorang bos wanita yang memberi perintah, tetapi seorang wanita rapuh yang ingin menjadi dirinya sendiri. Lukisan ibu bagus, celetuk saya tanpa sadar. Waktu di gunung hari itu, saat ibu istirahat, saya lihat ibu menggambar bunga dengan ranting di tanah. Sangat hidup. Kirana tertawa kecil. Jeli sekali matamu. Mungkin nanti, kalau semua sudah stabil, aku akan mulai belajar melukis lagi. Maukah kamu jadi model pertamaku? Tentu saja. Asal jangan digambar terlalu jelek. Suasana menjadi sedikit lebih ringan karena candaan itu. Tapi saat itu, pintu ruang dokter jaga terbuka, dan pengacara keluarga keluar dengan wajah cemas. Bu Kirana, asisten Budi, situasinya sangat gawat. Paman Hendra sedang menyiapkan gugatan untuk meminta pembekuan aset dengan alasan Pak Direktur tidak cakap hukum. Ini untuk melumpuhkan hak manajerial Ibu. Jika sampai besok pagi Pak Direktur tidak sadar dan menandatangani surat konfirmasi penyerahan wewenang penuh pada Ibu, pengadilan bisa turun tangan atas permintaan pemegang saham terbesar kedua. Jantung saya mencelos. Kami kembali terpojok. Paman Hendra telah mengeluarkan kartu terakhirnya. Semua usaha saya pagi ini akan sia-sia tanpa tanda tangan Pak Direktur. Kirana bangkit dan berlari ke pintu kaca unit perawatan intensif. Ayah, bangun. Jangan tinggalkan aku sekarang. Di dalam, Pak Direktur masih terbaring tak bergerak. Di sekelilingnya terhubung mesin-mesin rumit. Hanya layar monitor yang sesekali menampilkan gelombang hijau, menandakan kehidupan yang bagai lilin di ujung tanduk. Saya berdiri di belakang Kirana, meletakkan tangan di bahunya, dan berdoa dalam hati. Tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Pukul 6 pagi, langit Jakarta masih kelabu. Suara langkah kaki yang gaduh memecah keheningan di lorong rumah sakit. Paman Hendra datang bersama pengacara, notaris, dan beberapa preman berpakaian sipil. Pagi Kirana, kata Paman Hendra, suaranya memaksa tanpa basa-basi.
Hari ini aku membawa notaris untuk memastikan kondisi Pak Wijoyo. Jika dia masih koma, pengacaraku akan segera mengajukan permohonan penunjukan wali aset ke pengadilan. Dan wali itu, tentu saja, adalah aku, pemegang saham terbesar kedua. Kirana berdiri menghalangi pintu unit perawatan intensif. Merentangkan tangannya. Kalian tidak boleh masuk. Ayah butuh ketenangan. Selangkah lagi aku akan panggil Satpam. Satpam? Paman Hendra tertawa mengejek. Satpam rumah sakit ini semua temanku. Minggir, keponakanku. Sebelum aku berbuat kasar. Dua preman maju untuk mendorong Kirana. Saya langsung melesat ke depan dan menghantamkan tinju ke wajah preman yang paling depan. Dia terhuyung ke belakang. Jangan sentuh dia, teriak saya, bersiap untuk berkelahi. Situasi menjadi kacau dalam sekejap. Teriakan dan perkelahian terjadi. Paman Hendra memerintahkan anak buahnya untuk melumpuhkan saya dan Kirana. Tiit, 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 tiba-tiba. Alarm dari monitor di dalam kamar pasien berbunyi nyaring. Pintu terbuka dengan keras dan seorang dokter berlari keluar. Berhenti. Pasien menunjukkan tanda-tanda sadar. Semua orang membeku. Kirana berbalik dan berlari masuk ke kamar. Saya mengikutinya. Sementara Paman Hendra dan pengacaranya juga ikut menyerobot masuk. Di atas ranjang, Pak Direktur membuka matanya. Pandangannya kabur dan lelah, tapi masih ada kilatan kesadaran. Dia melihat Kirana, lalu melihat Paman Hendra yang berdiri di ambang pintu. Dia mengerti segalanya. Ayah. Ayah. Kirana menangis. Menggenggam tangan ayahnya erat. Pak Direktur berusaha menggerakkan bibirnya. Suaranya serak tapi jelas. Surat. Kirana menoleh pada saya. Saya segera mengeluarkan surat kuasa yang sudah kami siapkan, surat yang menyerahkan seluruh saham dan hak manajerial kepada Kirana beserta pulpen, dan meletakkannya di tangannya. Kak, jangan dengarkan dia. Dia mau merebut perusahaan. Teriak Paman Hendra, berlari untuk merebut surat itu. Saya mendorongnya dengan sekuat tenaga, menghalanginya mendekati ranjang. Biarkan Pak Direktur menandatanganinya, teriak saya. Pak Direktur menatap Paman Hendra dengan pandangan penuh kekecewaan. Dia mengumpulkan sisa tenaganya di ujung jari, dan dengan tangan gemetar, menandatangani namanya di kolom surat kuasa. Tulisannya miring, tapi bobotnya ribuan ton. Lalu, dia mencelupkan jarinya ke tinta stempel merah dan dengan tegas membubuhkan cap jempolnya. Setelah selesai, tangannya terkulai lemas. Dia menatap Kirana, tersenyum, dan berbisik, percayalah pada Budi, sebelum kembali terlelap. Kirana mengangkat tinggi-tinggi kertas dengan tanda tangan dan cap jempol merah itu di depan wajah Paman Hendra. Ini adalah kehendak ayah, disaksikan oleh dokter dan perawat. Apa masih ada yang ingin Anda katakan? Paman Hendra mundur dengan wajah pucat pasi, tergagap. Rencananya yang sempurna hancur di saat-saat paling krusial. Meskipun surat kuasa sudah di tangan, Paman Hendra melakukan perlawanan terakhir. Siang itu juga, dia diam-diam mengadakan konferensi pers di sebuah gedung tua, mengumumkan bahwa Wijoyo Group diambang kebangkrutan dan Kirana telah mengancam ayahnya untuk menandatangani surat dalam keadaan koma. Saya dan Kirana, begitu mendengar kabar itu, langsung meluncur ke lokasi. Kami tidak sendirian. Pak Tirtayasa dan perwakilan dana investasi dari Singapura ikut bersama kami. Saat kami tiba, Paman Hendra sedang memfitnah Kirana di depan puluhan kamera. Saya melakukan ini semua demi kepentingan ribuan karyawan. Bohong. Kirana meninggikan suaranya, naik ke atas panggung, kilatan blitz tak henti-hentinya menyala. Para wartawan sekalian, ini adalah surat kuasa sah dari Bapak Wijoyo yang telah diverifikasi oleh notaris pagi ini di rumah sakit. Kirana mengangkat tinggi dokumen yang berkekuatan hukum itu. Dan ini adalah Pak Tirtayasa, mitra strategis kami yang telah memutuskan untuk berinvestasi sebesar 50 juta dolar AS dalam proyek kami. Pak Tirtayasa naik ke panggung dengan wibawa. Saya konfirmasi semua yang dikatakan oleh Ibu Kirana adalah benar. Wijoyo Group,
yang didukung oleh Ibu Kirana dan asisten Budi, adalah mitra kami yang paling terpercaya di Indonesia. Aula konferensi menjadi gempar. Para wartawan meninggalkan Paman Hendra yang berdiri mematung dan mengerumuni Kirana dan Pak Tirtayasa. Tidak berhenti di situ. Pintu aula kembali terbuka. Kali ini, tim penyidik kejahatan ekonomi. Saudara Hendra, Anda kami tangkap atas tuduhan manipulasi saham dan perdagangan orang dalam. Kami telah mengantongi cukup bukti yang disediakan oleh tim keamanan Wijoyo Group. Paman Hendra gemetar saat diborgol. Saat melewati saya, dia menatap saya dengan pandangan penuh dendam dan ketakutan. Dasar kau, anak kemarin sore. Selamat jalan, Paman. Jaga kesehatan di penjara, jawab saya dengan tenang. Konferensi pers itu berubah menjadi pengadilan terbuka. Saham Wijoyo Group, yang sempat anjlok selama beberapa hari, langsung meroket begitu berita ini tersebar. Kirana dikelilingi wartawan, tapi pandangannya tertuju pada saya. Dari sudut ruangan, saya tersenyum dan mengangguk padanya. Kami menang. Kemenangan yang mutlak dan gemilang. Seminggu kemudian, semua badai telah berlalu. Kesehatan Pak Direktur berangsur pulih dan sudah dipindahkan ke kamar perawatan biasa. Kirana memutuskan untuk mengadakan pesta perayaan internal kecil di sebuah skybar di puncak gedung pencakar langit. Suasana pesta terasa hangat. Semua orang mengangkat gelas merayakan kebangkitan grup, tertawa dan bercanda dengan gembira. Malam ini, Kirana mengenakan gaun berwarna merah anggur yang sangat memukau. Dia minum cukup banyak. Setelah berkeliling berterima kasih pada para karyawan, dia membawa gelas anggurnya dan menghampiri saya yang sedang mencari angin di balkon. Pahlawan perusahaan kita, kenapa menyendiri di sini? Tanya Kirana dengan suara sedikit mabuk. Tidak terbiasa dengan tempat ramai. Di sini lebih sejuk, jawab saya sambil menoleh padanya. Angin malam meniup rambutnya, membuatnya tampak sangat rapuh dan cantik. Kirana bersandar di pagar, memandang kerlip lampu kota di bawah. Mas Budi, kamu tahu apa yang aku pikirkan waktu kamu menggendongku turun dari gunung hari itu? Apa yang ibu pikirkan? Bau keringat dan bajunya butut begitu, canda saya. Kirana tertawa kecil dan menggelengkan kepala. Bukan. Waktu itu aku berpikir, punggung ini kurus. Tapi kenapa terasa begitu kokoh? Aku merasa aman. Perasaan yang bahkan tidak bisa diberikan oleh pengawal-pengawal bertubuh besar. Dia berbalik dan menatap lurus ke mata saya. Matanya berkilau basah, menyimpan emosi yang selama ini tersembunyi di balik ekspresi dinginnya. Mas Budi, kamu berbuat sebaik ini padaku karena tanggung jawab sebagai asisten, atau ada alasan lain? Pertanyaan Kirana membuat jantung saya berdebar kencang. Saya tahu, momen yang tidak bisa dihindari telah tiba. Saya meletakkan gelas anggur saya dan mendekatinya. Kirana, saya tidak lagi memanggilnya dengan jabatan. Sejak hari aku bertemu denganmu di gunung, aku tidak pernah menganggapmu sebagai orang asing. Saat kamu memberiku kesempatan kerja, aku bersumpah akan melindungimu dengan nyawaku. Bukan karena kamu atasanku, tapi karena kamu adalah wanita yang aku cintai. Kirana tertegun. Matanya membelalak kaget, lalu perlahan dipenuhi rasa haru. Dia meletakkan gelas anggurnya dan menerjang ke dalam pelukan saya. Bodoh, kenapa baru bilang sekarang? Saya memeluknya erat, menghirup dalam-dalam aroma familiar dari rambutnya. Aku takut aku tidak pantas. Aku hanya orang kampung yang tidak punya apa-apa, sedangkan kamu putri konglomerat. Aku tidak butuh kamu kaya. Uangku sudah lebih dari cukup. Aku butuh seorang pria yang mau melawan seluruh dunia untukku. Dan orang itu adalah kamu. Kami berdiri berpelukan di bawah langit malam yang berangin. Tidak ada lagi jarak antara atasan dan bawahan. Tidak ada lagi perhitungan bisnis. Hanya ada dua jantung yang berdetak dalam satu irama. Waktu berlalu cepat. 1 tahun telah lewat sejak hari yang menentukan itu. Proyek kawasan industri pintar telah menyelesaikan tahap pertama dengan sukses dan mulai beroperasi, memberikan keuntungan besar bagi grup.
Wijoyo Group berdiri kokoh sebagai perusahaan terdepan di kawasan ini. Bambang divonis 15 tahun penjara atas berbagai tuduhan. Maya, setelah menjadi bahan gunjingan, kembali ke kampung halamannya. Kudengar sekarang dia bekerja di pabrik garmen untuk membayar utangnya, hidup dalam keheningan. Dan saya, dari seorang asisten, telah diangkat oleh Dewan Direksi menjadi wakil direktur yang memimpin proyek. Dengan bonus dan saham yang saya terima, saya membeli sebuah apartemen mewah dengan pemandangan kota Jakarta, dan sering membawa orang tua saya dari kampung untuk tinggal. Menjelang tahun baru, saya dan Kirana berdiri di atap Wijoyo Tower. Angin musim dingin berhembus kencang, tapi hati kami hangat. Pak Direktur sudah pulih total, sedang minum teh di dalam ruang kaca sambil tersenyum menatap kami. Tahun ini adalah tahun terbaik dalam hidupku, bisik saya sambil menggenggam tangan Kirana. Karena pekerjaanmu lancar? Tanya Kirana dengan nada menggoda. Bukan. Karena ada kamu di sisiku. Tepat saat itu, jam menunjukkan pukul 12 malam. Kembang api yang meriah meletus dari arah Monas, menghiasi langit malam dengan warna-warni yang indah. Kirana menyandarkan kepalanya di bahu saya. Saya menunduk dan menciumnya dengan lembut di tengah hujan cahaya itu. Dari seorang pria yang putus asa di kamar kos sempit, kini saya berdiri di puncak kota, memeluk seluruh dunia saya. Ini bukan akhir dari sebuah dongeng, melainkan awal dari kehidupan nyata yang jauh lebih indah.